Adik-adik, sebelum kita mengikuti acara ini, silakan kalian isi absen di kolom komentar. Tuliskan nama dan usia kalian. Selamat mengikuti program Witspa Sunday School. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali di acara Witspa Sunday School. Sudah siap belum? Nah, sekarang kita mau memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya nih bagaimana kabarnya? Semuanya pasti sehat dong? Oh pastinya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang memberikan kesehatan kepada kita. Sudah siap nih? Pastinya sudah. Nah, kalau sudah siap, yuk sama-sama yuk kita mau pujikan nama Tuhan dengan lagu Dari Terbit Matahari Sampai Pada Masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita menyanyikannya sama tepuk tangan ya, biar rame. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, sebelum kita melanjutkan memuji nama Tuhan lagi, sekarang kita berdoa dulu. Kita mohon pimpinan Tuhan Yesus. Yuk, lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Kau boleh mempertemukan kami kembali di acara Witspa Sunday School. Tuhan, kiranya Kau sertai kami untuk kami boleh memuji, memuliakan, dan juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, masih ada sukacita di hati? Pastinya ada dong. Yuk sama-sama sekarang kita bernyanyi. Karena kita bersukacita, sekarang kita menyanyikan adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita.
kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Wah, semuanya bersuka cita. Kalau bersuka cita, biasanya mukanya bagaimana? Mukanya pasti bersuka cita atau bergembira. Coba semuanya gembira. Novi pengen lihat, pasti semuanya gembira dong, semuanya senyum dong, gak ada yang sedih kan? Pastinya. Kalau sedih berarti kita tidak bersuka cita. Berarti kalau gitu kita sekarang nyanyi satu lagi, kita menyanyikan lagu happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke, sekarang semuanya. Kak Novi mau tanya nih, kemarin minggu, nah itu ceritanya tentang apa ya? Tentang kenaikan Tuhan Yesus. Oke, kalau sekarang pengen tahu enggak ceritanya tentang apa? Kalau pengen tahu, kita berdoa dulu yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan lagi, tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berikan hikmat kepada kami anak-anak-Mu untuk kami boleh mendengarkan dan boleh melakukan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu lagu pujian lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku siram dan bertumbuh lebat, Yesus sayang padaku. Oke, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, yuk sama-sama kita buka Alkitabnya. Kalau mungkin ada orang tua boleh mendampingi. Yuk sama-sama ya. Sekarang Kak Novi mau ambil Alkitab dulu ya. Oke, yuk sama-sama sekarang kita buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 13. Nah, judulnya adalah tentang Pentakosta. Yuk, semuanya sudah ketemu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah ketemu, sama-sama ya kita baca. 1, 2, 3. Pentakosta. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita
yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokai, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Oke, semuanya sudah baca Alkitabnya dong pastinya. Nah, di situ di dalam judulnya adalah tentang Pentakosta. Nah, kira-kira siapa tahu nih Pentakosta? Mungkin di gereja atau mungkin mama atau papa pernah bercerita tentang Pentakosta. Apa sih Pentakosta itu? Pentakosta itu adalah turunnya Roh Kudus, di mana seperti yang telah dijanjikan Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, di ayatnya yang terdapat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Coba di situ kita baca. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, itulah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tentang turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus itu adalah Pentakosta. Nah, apa yang terjadi ketika turunnya Roh Kudus? Di firman Tuhan disampaikan bahwa ketika itu orang-orang yang percaya sedang berkumpul di dalam sebuah rumah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ketika turunnya Kudus, yang terjadi adalah angin yang besar. Nah, angin besarnya turun nih. Bentar, Kak Novi ada gambarnya lagi ya. Nah, di sini adalah gambarnya ketika orang-orang percaya berkumpul di satu rumah. Nah, mereka ini berkumpul di satu rumah. Mereka bersama-sama untuk berdoa ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga. Nah, tiba-tiba nih ada angin besar yang digambarkan ketika turunnya Roh Kudus. Dan setelah itu adalah turunnya apa ini? Lidah-lidah api. Nah, ketika lidah-lidah api ini turun di atas kepala mereka, mereka akhirnya bisa apa? Berkata-kata dengan bahasa yang ada di daerah tersebut. Dalam arti di daerah tersebut banyak sekali bangsa-bangsa dari kolong langit bumi yang tadi disebutkan di Alkitab seperti itu. Nah, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh bangsa-bangsa yang ada di kolong langit bumi. Nah, orang-orang jadi terkejut, loh, kok bisa ya mereka berkata-kata seperti itu? Padahal mereka tidak pernah berbaur. Nah, itu semua adalah karya Roh Kudus. Nah, Roh Kuduslah yang menuntun mereka supaya mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang ada di bangsa-bangsa yang ada di kolong langit. Nah, kok bisa? Nah, padahal Roh Kudus kan nggak kelihatan, Kak Novi. Iya, Roh Kudus memang nggak kelihatan, dan Roh Kudus memang tidak berwujud. Sama seperti kalau kita melihat cahaya, kita bisa merasakan cahaya itu. Nah, dengan adanya cahaya, kita tidak bisa atau kita bisa melihat
daerah-daerah yang gelap karena cahaya tersebut. Sama, Roh Kudus pun juga seperti itu. Roh Kudus kita tidak bisa melihat, tapi Roh Kudus lah yang menuntun kita, orang-orang yang benar, supaya melakukan kehendak Tuhan. Nah, misalnya nih sama, kalau misalkan kadang-kadang di hati kita nih, ada yang mungkin sudah ujian. Nah, sekarang musimnya ujian. Ketika ujian, anak-anak berdoa dulu kan pastinya. Dan percaya kalau Tuhan pasti menolong. Nah, ketika ada suatu soal yang mungkin kalian nggak bisa, akhirnya apa yang terjadi? Aduh, kok nggak bisa ya ini? Duh, aku bagaimana jawabnya? Kadang-kadang kita pasti bingung. Tuhan, bagaimana nih jawabnya? Terus kamu pasti bisa. Ada suatu kata-kata yang ada di dalam hati kita yang menuntun kita. Nah, itulah yang namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah yang menuntun kita untuk melakukan suatu kebenaran dan melakukan kehendak Allah. Nah, itulah Roh Kudus yang selama ini yang menuntun kita, umatnya yang percaya. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan janjinya, seperti yang di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur yang akan menolong kita. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah mengerti bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, bahwa Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita untuk kita boleh melakukan kehendak Allah yang benar. Misalkan kita dalam arti walaupun kita masih kecil nih, kita boleh melakukan atau mungkin kita boleh bersaksi kepada semua orang. Bisa enggak kita bisa jadi saksinya Tuhan Yesus? Pasti semuanya bisa. Pasti itu Kak Novi berharap kalian semua walaupun kalian masih kecil, tapi ketika kalian dipakai sama Tuhan dan Roh Kudus yang akan memimpin kalian. Dan jangan lupa kita harus berdoa supaya Roh Kudus itu tinggal tetap di hati kita, di dalam hidup kita. Nah, sekarang kalau misalnya Kak Novi, bagaimana sih kita bisa tahu Roh Kudus ada dengan cara apa sih? Satu, caranya Roh Kudus tetap ada di hati kita, di setiap langkah kehidupan kita dengan berdoa. Itu yang nomor satu. Yang kedua, yaitu kita rajin membaca firman Tuhan. Kita akan selalu dituntun oleh Roh Kudus. Nah, sudah tahu dong sekarang bagaimana Roh Kudus, bagaimana penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus. Oke, nah kalau sudah mengerti, yuk semuanya sekarang kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita berdoa, kita memohon pimpinan Tuhan untuk Roh Kudus selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Yuk kita berdoa, lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, di mana Kau telah memberikan Roh Kudus untuk boleh menuntun kepada kami, untuk boleh menjadi anak yang baik, untuk boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tapi kami yakin dan percaya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Bapa, kami akan menjadi saksi-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan. Kira-kira di rumah ada kertas putih enggak ya? Kalau ada kertas putih atau karton nih. Nah, bisa kita buat lidah-lidah api seperti ini? Bisa dong pastinya. Nah, kalau sudah nanti lidah-lidah apinya ini digunting. Kalau sudah digunting, kita tempel dengan stiknya es krim. Nah, kalian punya nggak stiknya es krim? Pasti punya dong.
Nah, ini ada stiknya es krim. Nah, jadi kita tempel lidah-lidah api. Tapi jangan lupa diberi warna. Ini belum Kak Novi tempel juga sih. Ini nanti bisa dilem juga ya. Nah, ini nanti diberi warna sesuai dengan warna api. Pasti bisa kan semuanya? Nah, jadi kalau kita mengingat gambar ini, berarti kita mengingat tentang apa tadi? Tentang firman Tuhan, yaitu tentang Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Nah, semuanya di sini pasti mau dong jadi saksinya Tuhan Yesus. Nah, jadi semuanya pasti bisa melakukan ini. Oke, gampang kok buatnya. Oke, sebelum Kak Novi mengakhiri sekolah minggu ini, Kak Novi mau mengucapkan selamat ulang tahun loh buat teman kita. Tapi bukan hari Minggu ini. Ulang tahunnya besok, tapi Kak Novi akan menyampaikan selamat ulang tahun Nara. Nah, Nara ini adalah putri dari Bapak Oki. Yuk semuanya yuk kita menyanyi selamat ulang tahun buat Nara. Mau? Yuk sama-sama ya. Panjang umurnya, sehat badannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday Nara, happy birthday Nara, happy birthday, happy birthday, happy birthday Nara. Kita berdoa supaya Nara panjang umur, sehat, tambah pinter, terus dan juga menjadi apa? Pengikut Tuhan Yesus yang setia. Oke, sampai ketemu kembali adik-adik, sampai berjumpa lagi. Dadah.